Assalamualaikum sobat catur dimanapun berada, jumpa lagi di channel Kiwong DLLCS dalam video problem catur 3 langkah mat. Iya sobat catur, jadi untuk posisi problem caturnya seperti ini ya, seperti yang Anda lihat sekarang ini. Coba kita perhatikan baik-baik. Untuk posisi Raja Putih berada di A1, kemudian menterinya berada di F2, lalu perwira benteng di B1, ditambah lagi satu perwira kuda yaitu berada di C7. Sementara untuk posisi hitam, rajanya berada di B8 ditambah dengan hanya 2 pion ya, masing-masing berada di B7 dan satu lagi berada di C4. Ya, untuk hitam kali ini tidak mempunyai perwira apapun, begitu juga dengan menteri ya. Oke sobat catur, silahkan perhatikan baik-baik dan cermati ya, hati-hati dalam melangkah dan cari kuncinya serta solusinya seperti apa. Silahkan. Ya, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan Anda yang melihat problem ini ada yang sudah bisa memecahkannya ya. Selamat buat Anda, dan tentunya Anda pintar dan hebat main caturnya ya. Oke sobat catur, seperti biasa untuk beberapa saat saya akan menganalisanya dulu ya. Ya, sekarang kita coba dengan analisa ringan dulu ya. Kita sekak oleh menteri ke F8, dan tentunya Raja Hitam tidak akan melakukan langkah bodoh yaitu ke A7, karena tentunya menteri akan melakukan skak di 2 langkah mat yaitu ke A8 ya. Dan pastinya langkah terbaik buat hitam adalah raja menghajar atau memakan kuda. Kemudian di langkah kedua, apabila menteri melakukan skak ke E7, ini raja masih bisa lari ke bawah yaitu ke C6 ataupun ke C8. Dan satu langkah lagi yaitu langkah ketiga, putih tidak bisa melakukan skak mat. Putih gagal dan kita kembali. Oke, sekarang kita lanjut ke analisa yang kedua. Bagaimana sekarang kalau menteri ke B6? Dan ini langkah agak bagusan dikit ya, karena sudah mendekati apa namanya, skak mat, mendekati mendekeng kuda dan mengancam pion hitam di B7. Langkah terbaik buat hitam tentunya raja akan ke C8, sebab kalau pion yang maju ya, yang berada di C4 ke C3 ini akan langsung skak mat 2 langkah, menteri memakan pion hitam B7 ya. Jadi langkah terbaik buat hitam adalah raja ke C8. Kalau menteri makan pion hitam B7, maka ini raja akan lebih leluasa kabur jauh ya. Baik, sekarang kita kembali, dan bagaimana di langkah kedua kalau kuda ya ke A6. Ini pun sama ya, raja hitam akan kabur lebih jauh juga. Lalu di langkah ketiga, benteng skak ke D1 dan raja hitam tambah kabur jauh dan lebih aman. Baik, sekarang analisa berikutnya, analisa yang ketiga. Kita coba menteri ke F4. Ya, langkah terbaik buat raja hitam tentunya ke C8 ya. Kalau lari lagi ke misalnya ke A7, menteri putih akan ke F8 dan tujuan eksekusi adalah ke A8. Langkah kedua, menteri langsung mengepung lebih dekat yaitu ke D6, dan nampak terlihat di sini sudah tidak ada harapan untuk melakukan skak mat 3 langkah. Meskipun raja hitam yang bergerak, ini tetap tidak akan mat dalam 3 langkah ya, tapi 4 langkah. Nah, di sini menteri bisa skak mat ke A8, tapi langkahnya sudah 4 langkah ya. Ini tidak sah karena targetnya 3 langkah. Oke, kita kembali. Oke,
Kita coba lagi analisa berikutnya, menteri ke F4 lagi. Lalu di langkah kedua kita coba dengan kuda. Dan langkah berikutnya, langkah ketiga, kemanapun menteri melakukan skakmat, ini Raja Hitam tidak akan mati dan masih bisa lolos. Begitu juga apabila dicoba dengan benteng ya, skakmat ke iya, putih gagal lagi. Sekarang mari kita kembali. Oke, sekarang kita coba kuda ke D5. Nah, di sini kalau hitam menjalankan salah satu pionnya, baik pion B7 ya, 2 langkah atau 1 langkah, ataupun pion C4 ke C3, ini di langkah kedua putih akan menjalankan menteri merangsek ke B6 ya, dan Raja Hitam akan mati, dan ini buat hitam salah langkah ya. Tetapi yang terbaik adalah Raja Hitam bergeser ke C8. Di langkah kedua putih, kalau menteri ke B6 merangsek, mengepung ya, memepet Raja Hitam, maka ini Raja Hitam ini akan lari atau kabur ke D7. Begitu juga kalau menteri mengepungnya ke F7, Raja Hitam disekak dalam langkah ketiga tetap lolos dan kabur. Coba kita lihat. Ya, udah jelas ini juga gagal ya. Oke, sekarang kita kembali. Baiklah Sobat Catur, saya rasa untuk analisanya cukup banyak ya. Sudah cukup, dan mudah-mudahan Anda setelah melihat ini bisa langsung menjawabnya tanpa melihat kunci jawabannya. Oke, sekarang mari kita sama-sama kita lihat dan kita bongkar kunci jawaban dan solusinya seperti apa. Ini dia. Ya Sobat Catur, jika Anda menjawab kuncinya adalah kuda ke E6, maka itu adalah tepat dan benar sekali ya. Jadi kuncinya kuda ke E6. Oke Sobat Catur, ada baiknya kita lihat sama-sama kunci jawaban di problem ini di solusi yang pertama.